Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Gifira Rizky Adinurul Khafifah, mahasiswi STI Darut Tauhid Bandung. Izin untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Perikatan yang berjudul Asas-asas dan unsur-unsur perjanjian dalam hukum perikatan menurut KUH Perdata. Perjanjian merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena hampir seluruh kegiatan hukum dan ekonomi dilakukan melalui kesepakatan antara para pihak. Dalam KUH Perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Perjanjian berfungsi menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pemahaman mengenai asas dan unsur perjanjian penting karena menjadi dasar kepastian hukum dalam hubungan hukum. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting. Yang pertama, asas konsensualisme. Yang kedua, asas itikat baik. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Yang keempat, asas kebebasan berkontrak. Yang kelima, asas kepribadian. Selain asas-asas tersebut, terdapat unsur perjanjian. Yang pertama, unsur esensialia. Yang kedua, unsur naturalia. Yang ketiga, unsur aksidentalia. Kedua hal tersebut bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak. Dalam penyampaian materi kali ini ada 5 rumusan masalah yang akan saya paparkan. Yang pertama, bagaimana pengertian dan kedudukan asas-asas perjanjian dalam hukum perikatan menurut KUH Perdata. Yang kedua, bagaimana penerapan asas konsensualisme, itikat baik, kekuatan mengikat, dan kebebasan berkontrak. Yang ketiga, bagaimana ketentuan pasal 1315, pasal 1320, pasal 1337, dan pasal 1340 KUH Perdata. Yang keempat, apa saja unsur-unsur perjanjian? Dan yang kelima, bagaimana hubungan asas dan unsur perjanjian dalam memberikan kepastian hukum. Dan tujuan penulisan atau penyampaian materi ini antara lain mengetahui pengertian dan kedudukan asas-asas perjanjian, memahami penerapan asas-asas perjanjian, mengetahui ketentuan pasal KUH Perdata terkait perjanjian, mengetahui unsur-unsur perjanjian, memahami hubungan asas dan unsur perjanjian dalam perlindungan hukum. Masuk ke pengertian asas perjanjian. Nah, dalam asas-asas perjanjian, asas-asas perjanjian adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam yang pertama, pembentukan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan yang ketiga adalah pengakhiran perjanjian. Asas perjanjian berfungsi agar hubungan hukum berjalan adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, asas itu menjadi sebuah pedoman atau dasar dalam melakukan suatu perjanjian oleh para pihak. Yang pertama itu ada asas konsensualisme. Nah, apa itu asas konsensualisme? Asas konsensualisme adalah perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Nah, ketika tidak ada kesepakatan para pihak, maka perjanjian tidak ada. Oleh karena itu, ketika para pihak sepakat akan melakukan perjanjian, maka hal tersebut baru lahir perjanjian tersebut dan disebut dengan asas konsensualisme. Tidak membutuhkan formalitas tertentu kecuali ditentukan undang-undang. Nah, asas konsensualisme ini berkaitan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dan asas konsensualisme ini menunjukkan bahwa kehendak para pihak menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Dalam asas konsensualisme yang diutamakan adalah kesepakatan para pihak. Yang kedua adalah asas itikat baik. Nah, asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara jujur, patut, tidak merugikan pihak lain. Dan asas itikat baik ini berlaku sejak tahap perundingan sampai berakhirnya perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berlandaskan asas itikat baik, jujur, patut, adil, tidak dalam paksaan, dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Yang ketiga itu asas kekuatan mikat atau disebut dengan fakta Sanservanda. Nah, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi ketika ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka ya perjanjian itu berlaku bagi mereka yang melakukan akad atau perjanjian tersebut gitu. Para pihak wajib menaati isi perjanjian. Pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum seperti uang prestasi dan ganti rugi. Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran dari para pihak, maka hal itu bisa termasuk dalam uang prestasi atau melanggar aturan, dan juga bisa dikenakan ganti rugi atau sanksi-sanksi lainnya sesuai kesepakatan oleh para pihak. Yang keempat ada asas kebebasan berkontrak. Nah, di asas ini para pihak bebas menentukan yang pertama isi perjanjian, itu ada bentuk perjanjiannya mau kayak gimana, syarat perjanjiannya itu seperti apa, dan yang kedua ada kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Dan asas kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan pasal 1337 KUH Perdata. Masuk ke asas kepribadian. Nah, dalam asas ini itu diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak dapat dibebani hak dan kewajiban tanpa persetujuan. Nah, dimaksud dengan asas ini adalah bahwa ketika para pihak melakukan suatu perjanjian, maka ya mereka yang harus menaati perjanjian itu, mereka yang harus melaksanakan perjanjian itu. Jadi tidak ada orang lain yang dibebankan atas perjanjian tersebut tanpa kesepakatan atau persetujuan para pihak gitu ya. Jadi ya perjanjian yang mereka buat ya yang mengikat mereka sendiri gitu. Nah, penerapan asas dalam perjanjian itu bisa disampaikan seperti konsensualisme itu adanya kesepakatan bebas. Yang kedua itu pelaksanaan secara jujur dan patut. Kekuatan mengikat itu kewajiban menaati isi perjanjian, dan yang keempat adalah kebebasan berkontrak, itu menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan. Masuk ke ketentuan pasal KUH Perdata. Nah, di pasal 1315 itu mengatur perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dan di pasal 1320 itu berisi tentang syarat sah perjanjian. Yang pertama ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal. Kemudian di pasal 1337 itu menyebutkan tentang bahwa sebab perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum. Dan juga di pasal 1340 itu menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Masuk ke dalam unsur-unsur dalam perjanjian. Nah, di unsur-unsur perjanjian itu ada 3 unsur. Yang pertama esensialia, yang kedua unsur naturalia, dan yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, ketiga unsur ini menentukan isi dan keberlakuan suatu perjanjian. Masuk ke unsur esensialia. Nah, unsur esensial ini adalah unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian. Kemudian menentukan lahir atau tidaknya perjanjian. Misalnya, jual beli harus ada barang dan harga. Nah, ketika barang atau harganya itu sudah jelas, barangnya ada, dan berarti itu adalah hal yang wajib ada gitu dalam perjanjian. Kalau tidak ada barang ataupun harganya tidak jelas, maka kesepakatan atau perjanjian mungkin tidak akan lahir gitu ya. Oleh karena itu, unsur esensial ini harus yang wajib ada gitu. Kayak misalnya barang dan jasa itu kan berarti harus ada ya. Kalau nggak ada, ya mungkin tidak akan terjadi kesepakatan antara para pihak karena unsur yang wajib itu nggak ada kayak gitu. Yang kedua adalah unsur naturalia. Nah, unsur naturalia ini yang adalah unsur yang dianggap ada karena telah diatur undang-undang, atau misalnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu wajib harus ada, kayak unsur esensialia kayak gitu. Nah, tidak harus dicantumkan dalam perjanjian, berfungsi melengkapi isi perjanjian. Jadi unsur esensialnya adalah unsur yang wajib ada, sedangkan unsur naturalia adalah unsur pelengkap aja. Kayak misalnya kewajiban penjual menjamin barang dan cacat tersembunyi. Jadi
ini tuh dibuat oleh para pihaknya sendiri gitu ya, tapi tetap telah diatur dalam dianggap telah diatur dalam undang-undang kayak gitu. Masuk ke unsur yang terakhir adalah unsur aksidentalnya. Nah, unsur ini adalah unsur tambahan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, ini tidak wajib ada dalam perjanjian kayak gitu. Nah, contohnya denda keterlambatan, batas waktu pembayaran, syarat pembatalan perjanjian. Ini bisa ditambahkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian kayak gitu. Jadi secara simpelnya unsur esensialnya adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian seperti halnya barang ataupun harga. Unsur naturalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian dan secara ini dianggap telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan unsur aksidentalnya adalah unsur tambahan yang dimana bisa ditambahkan oleh para pihak syarat-syaratnya kayak gitu. Misalnya tadi ya, denda keterlambatan itu kapan-kapannya kayak gitu. Nah, hubungan antara asas dan unsur perjanjian itu apa gitu ya. Nah, yang pertama, asas perjanjian menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Yang kedua, unsur perjanjian menentukan isi dan keberlakuan perjanjian. Yang ketiga adalah bahwa keduanya memberikan yang pertama kepastian hukum, keadilan dan juga perlindungan hukum bagi para pihak. Di sini dapat dilihat tentunya bahwa antara asas dan unsur perjanjian itu benar-benar mengikat dan harus ada gitu ya dalam suatu perjanjian. Nah, secara kesimpulan keseluruhannya, perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Asas perjanjian menjadi dasar agar perjanjian berjalan adil dan memiliki kepastian hukum. Unsur perjanjian terdiri dari esensialia, naturalia, dan aksidentalia. Hubungan antara asas dan unsur perjanjian memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, para pihak yang akan melaksanakan suatu perjanjian ataupun perikatan harus cakap hukum. Karena kalau mereka nggak cakap hukum, bagaimana mereka akan melaksanakan suatu perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku, sedang hukum yang diharuskan gitu ya. Dan mungkin sekian gitu ya terkait dengan asas dan unsur-unsur perjanjian yang bisa saya sampaikan. Itu hanya dasar-dasarnya saja gitu ya. Mohon maaf kalau selama penyampaian itu banyak hal-hal yang kurang ataupun pengucapan kata yang salah. Saya Givi Rajkanil Hafifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.